إن الحمد لله حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lagi dan lagi marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat hidayah inayahnya sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah dan tempat kerja kita menuju tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini untuk melaksanakan satu perintah yang besar, satu perintah yang agung, yaitu salat Jumat di masjid ini. Semoga salawat teriring salam tersampaikan kepada junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk selalu istiqamah menjalankan 7 ajar beliau. Allahumma amin. Melalui mimbar ini, khatib secara pribadi mengajak diri pribadi dan kepada jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi ala tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mematuhi perintah-perintah Allah, mentaati perintah-perintah Allah, serta menjauhi larangan-larangannya ala tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai tunjuk ajar yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kesuksesan kita, kebahagiaan kita, dan keberkahan hidup hanya akan dapat kita gapai di dalam mentaati keduanya. Taat kepada Allah dengan tunjuk ajar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ingin mendapatkan keberkahan hidup kita, ingin mencapai apa yang kita inginkan dan yang kita cita-citakan, maka dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah di dalam ayat ini, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka sungguh kami akan bukakan pintu keberkahan, baik yang akan turun dari langit dan yang akan keluar dari bumi. Maka ringkasnya, ketika kita ingin menggapai cita-cita kita, ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah dengan cara mematuhi perintah-perintahnya dan mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang mentaati Allah dan
maka sungguh dia telah mendapatkan kejayaan yang begitu besar. Coba kita bayangkan, ketika Allah Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Besar mengatakan akan memberikan ganjaran yang besar kepada orang yang mentaatinya dan mentaati Rasulnya, maka tak dapat kita bayangkan begitu besar, begitu indah dan begitu istimewa ganjaran pahala yang akan kita raih ketika kita mentaati Allah dan Rasulnya. Hal ini digambarkan oleh baginda Nabi SAW. Ketika seorang beriman masuk ke dalam surga, maka dia akan mendapatkan keistimewaan berupa pahala yang diberikan kepadanya. Mana ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Pahala yang tidak pernah, kebahagiaan yang tidak pernah didengar oleh telinga, tak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah terlintas oleh akal pikiran manusia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan orang yang selalu istiqamah mentaati Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan ketika dia akan menemui ajalnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah menegaskan di dalam hati mereka, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tuhan kami adalah Allah. Dahulu kita ketika di alam ruh, sebelum kita masuk ke alam kandungan dan masuk ke alam dunia, maka kita telah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, benarkah aku adalah Tuhan kamu? Maka setiap kita ketika itu mengatakan, qalu bala syahidna, benar ya Rabb, engkau adalah Tuhan kami. Maka ketika kita dimasukkan ke alam kandungan dan dilahirkan ke alam dunia, Allah Subhanahu wa taala uji kita. Benarkah kita di dalam penegasan kita ketika di alam ruh? Diuji dengan dunia, diuji dengan harta benda, diuji dengan pangkat jabatan. Masihkah dia istiqomah di dalam pernyataannya ketika itu? Tetapi ketika orang itu istiqomah di dalam pernyataannya, yaitu mendekatkan dirinya kepada Tuhannya, melakukan ibadah dan ketaatan selama hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala mempertegaskan di dalam ayat ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala menyatakan, yang dimaksud istiqomah adalah alla tusyrika billahi syai'an, tidak mensyirikkan Allah kepada sesuatu pun. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, yang dimaksud istiqamah adalah akhlasul amal billah, mereka beramal ikhlas karena Allah. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, istiqamah yang dimaksud adalah istiqamah ala ada'il faraid, untuk menunaikan amalan-amalan yang wajib mereka selalu istiqamah. Ketika datang azan dikumandangkan, mereka tinggalkan keperluan dan kebutuhan serta kesibukan mereka. Mereka langsung bersegera menuju perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang istiqamah seperti ini, ketika akhir hayat mereka, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan berduyun-duyun turun untuk memberi kabar kepada mereka, la takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu bersedih, janganlah kamu bimbang, janganlah kamu bingung, wa la tahzanu, dan janganlah kamu bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lalu mereka memberikan kabar gembira kepada orang-orang tersebut yang istiqamah tadi dengan surga yang luasnya begitu luas, lebih daripada 10 kali lipat dunia. Orang yang istiqamah ini, mereka akan ditampakkan surga ketika mereka akan menemui ajalnya. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu istiqamah di dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini selalu kita doakan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tidak gelincirkan hati kita daripada hidayah yang telah Dia berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita agar kita selalu istiqomah menjalankan perintah-perintahnya, dan sampai akhir hayat kita dapat menekankan dan menetapkan diri dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah